Sebenarnya bahannya itu hampir sama, hanya caranya itu yang mungkin dilakukan itu berbeda-beda. Ada yang itu seluruhnya menjadi milik Tuhan, ada yang imam pun nggak boleh makan, gitu ya. Tapi ada yang sebagian itu boleh dimakan. Mengapa kalau sajian itu kalau imamnya nggak boleh makan, misalnya ya kita bayangkan itu kalau mereka itu sehari semalam harus nungguin korban bakaran gitu ya, terus nggak makan, makannya dari mana ya? Dia yang mungkin secara praktis saja itu bisa kelihatan. Tapi nanti juga jangan menjadi rakus. Nanti kalau kita belajar mengenai anak-anaknya Eli itu kan menjadi sangat rakus. Nggak boleh diambil, dia ngambil. Nah itu yang menyebabkan rusak. Ya. Imam-imam itu jadi berdasarkan garis keturunan ya, Harun dan anak-anaknya, ya. Imam Eli dan anak-anaknya gitu. Ya, memang sudah ditetapkan begitu. Termasuk nanti suku Lewi. Lewi itu benar-benar dia hidup dari ngurusi ibadat peribadatan, dengan kata lain menjadi pelayan altar. Maka dia nggak ada kerjaan lain, kecuali itu. Jadi ngurusi bait suci, ngurusi sinagoga itu kaum Lewi ya itu. Karena kita bisa bayangkan tadi itu loh, kerjaannya itu kan korban satu saja terus ditungguin sampai malam-malaman sampai pagi, nanti soal buang abunya harus kemana nanti, gitu. Nah kalau yang korbankan itu pas orang banyak yang datang, tapi itu terutama sesudah hadirnya bait suci Yerusalem. Untunglah kita tidak gitu ya, ribet. Ya. Kalau ini kan ribet. Tiap hari harus motong kambing, sapi, dikorbankan. Kayu bakarnya itu berapa itu? Banyak sekali. Tapi itulah itu. Jadi nanti kan kelihatan bagaimana ya Bapak Ibu itu kalau perkembangannya itu ya, perkembangan di dalam ibadahnya itu, dari mulai hal yang fisik begitu sesuai tentu dengan zamannya. Karena orang Israel pada waktu itu kan peternak, tulanya kan peternak. Jadi komunitasnya komunitas peternak, belum banyak apa itu namanya menanam. Tapi ketika mereka sampai di Kanaan kan mulai kan yang dipersembahkan bukan hanya kambing dan domba, tetapi dari hasil panen. Nah itu mulai lagi yang dibawa itu. Jadi ada perkembangan. Di kemudian hari kan ketika kurbannya itu bukan lagi kambing domba, tetapi karena Kristus yang berkorban sekali untuk selama-lamanya, kita ini sebenarnya diringankan. Ya kan? Ya, diringankan. Romo, ini benar nggak Romo? Terkait dengan Lewi dan keturunannya tadi, Harun dan keturunannya itu, anak-anaknya, jumlah paus di dunia yang memimpin sejak abad pertama hingga sekarang adalah sebanyak 266. Paus pertama Gereja Katolik adalah Simon Petrus atau Santo Petrus, yang juga merupakan salah satu dari 12 rasul Yesus. Berarti kita memang paus itu turunannya sampai ke yang sekarang. Iya. Tapi persoalannya kan kalau paus kita itu kan bukan keturunan Harun. Ya. Itu yang bedanya. Ya. Jadi ada suksesi, ada namanya suksesio apostolika itu kan ada memang pemilihan
pengganti rasul. Pengganti rasul. Jadi ya dari sekian orang ini lalu kemudian dipilih menjadi paus. Dan yang punya hak yang dipilih menjadi paus itu adalah yang disebut kardinal. Jadi kardinal itu kan aslinya kan kardinal itu kan adalah orang-orang yang dikategorikan punya keutamaan tertentu. Keutamaan tertentu. Misalnya kalau kita ngomong Kardinal Suharyo, keutamaannya adalah apa? Keutamaannya adalah kearifan lokal berkaitan misalnya dengan Pancasila. Nah, itu misalnya. Jadi ada kearifan-kearifan yang sudah dihayati oleh seorang kardinal. Maka nggak sembarangan misalnya, pokoknya saya senang, paus yang senang ini terus lalu dipilih. Kan pasti akan ditanya, nanti diuji, apa dia itu kardinalnya apa? Kebijaksanaannya atau keutamaannya itu apa sehingga dipilih sebagai kardinal. Dan kardinal yang sudah umur sekian itu yang apa itu namanya yang bisa dipilih. Kalau tua seperti Kardinal Darmo Atmojo itu yang sudah di Giri Sonta nggak bisa lagi. Dia banyak punya hak memilih tetapi nggak punya hak untuk dipilih. Kan? Kardinal Suharyo itu udah kardinal ya? Enggak, itu kardinal. Bukan namanya ya? Bukan. Kardinal itu termasuk dimasukkan di dalam nama itu. Tapi itu bukan strata dimasukkan dalam hierarki. Enggak hierarki. Kalau hierarki kan tetap paus, uskup, imam, diakon. Nah, sedangkan kardinal itu gelar yang diberikan kepada seseorang maka dimasukkan di dalam namanya. Namanya kan kardinal Mas. Gimana? Bisa cabut. Ya bisa, tapi belum saya kira belum pernah ada. Karena itu melalui ujian dalam arti tertentu orang itu sudah membuktikan bahwa orang itu punya kardinal, maksudnya punya keutamaan. Kita ini kan Indonesia kan baru 3 yang digelari kardinal. Darmuan Mojo, terus kemudian Sugio itu tidak. Justinus Ngomong, kalau dulu kan korban bakaran pakai kayu, kan? Makanya pakai kayu terus menerus terus. Sekarang kan sudah pakai uji. Kemudian pertanyaan saya, kalau dulu lilin itu kan diciptakan untuk menerangi zaman dulu belum ada listrik. Kalau sekarang sudah ada listrik, kalau nggak pakai lilin, Dan ini listrik juga ya. Lilin itu adalah simbol ya. Simbolnya itu yang kadang-kadang tidak bisa ditinggalkan. Misalnya kalau orang menafsirkan itu seringkali ditafsirkan lilin itu kan menyala tetapi sekaligus mengorbankan diri. Bisa mengorbankan dirinya apa? Membakar habis dirinya sendiri. Jadi ada unsur-unsur yang kadang-kadang simboliknya. Sehingga nggak bisa misalnya zaman modern harus ganti ini tuh Pak. Itu sudah pernah dipertanyakan itu. Misalnya di Indonesia kan orang minumnya bukan anggur, kopi sama teh. Nah, apa bisa itu anggurnya diganti kopi sama teh gitu kan? Ya nggak mungkin lah karena kopi sama teh itu kan bukan bagian dari tubuh. Kalau anggur itu kan simbol dari darah. Itu enggak selamanya saya kira tidak akan pernah diganti, Pak. Seperti itu. Seperti roti itu meskipun mungkin rotinya orang bisa membuat roti enak banget begitu ya. Tetap kita akan tanpa lagi itu. Nah, murni kan sebenarnya mau mengatakan persembahan yang murni. Ini roti sajian ini kan ya roti yang murni.
Mungkin kalau dimakan itu ya enggak, ya rasanya apa ya? Ya hambar saja itu. Jangan nanti bapak lalu bilang, weh Romo, gimana kalau rotinya rasa stroberi? Nah, repot. Jadi ada hal-hal yang memang secara hakikinya itu menyimpulkan apa yang mau diutarakan.